Eh, Oke, kita akan membahas tentang kebangkrutan. Kembali lagi bersama saya, Hardin Wando Hasintongan Parhusip, dengan kelas Manajemen Keuangan Lanjutan, Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Isventi Sadalia, SEME. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebangkrutan. Nah, prediksi kebangkrutan. Diagnosis perusahaan kebangkrutan menjadi sangat penting bagi pemilik bisnis, bank, pemerintah, investor sekuritas, dan pemangku kepentingan ekonomi untuk mengoptimalkan profitabilitas serta meminimalkan resiko investasi. Apa sebenarnya pengertian dari kebangkrutan ini? Kebangkrutan ialah ketidakmampuan yang dinyatakan secara legal oleh individu atau organisasi untuk membayar kreditur mereka. Nah, di Indonesia itu disebut dengan pailit, yaitu dari bahasa Belanda yaitu failliet, merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, bagaimana ciri-ciri dengan kebangkrutan ini? Ciri-cirinya yaitu, pertama, perusahaan yang mengeluarkan surat hutang berhenti beroperasi atau pailit. Perusahaan tidak solven atau tidak mampu membayar hutang. Timbulnya tuntutan kebangkrutan. Proses kebangkrutan sedang terjadi. Telah ditunjuknya receivership, yaitu orang yang atau lembaga yang mengatur, yang akan menyatakan bahwa suatu perusahaan atau individu itu akan bangkrut. Yang terakhir adalah dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga. Itu adalah ciri-ciri dari kebangkrutan ini. Nah, penyebabnya, apa aja penyebabnya? Penyebabnya ada dibagi atas 3 faktor, yaitu pertama faktor umum. Apa itu faktor umumnya? Yaitu dari sektor ekonomi, sektor sosial, sektor teknologi, dan sektor pemerintah. Ini adalah faktor umum yang menjadi penyebab kebangkrutan. Pada sektor ekonomi, berasal dari gejala inflasi atau deflasi dalam harga barang atau dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga, dan devaluasi atau revaluasi dengan mata uang asing. Itu yang terjadi pada sektor ekonomi. Kalau di sektor sosial, di mana yang sangat berpengaruh ialah adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun yang berhubungan dengan karyawan. Pada sektor teknologi, di mana penggunaan teknologi memerlukan biaya yang ditanggung perusahaan, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Pada sektor pemerintah, di mana kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja, dan lain-lain. Untuk di internalnya sendiri, itu ada penyebabnya, yaitu terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah, sehingga menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayarannya, sampai akhirnya tidak dapat membayar. Dan penyebab internal lagi adalah dari manajemen yang tidak efisien, yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, serta sikap adaptif dan inisiatif dari manajemen. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, membuat perusahaan itu perlu untuk efisien dalam segala hal. Yang ketiga adalah penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan yang ada dalam perusahaan itu, di mana sering dilakukan oleh karyawan bahkan manajer puncak sekalipun, yang sangat merugikan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Itu adalah beberapa faktor internal. Dan untuk faktor eksternal, ada dari sektor pelanggan.
atau nasabah, di mana untuk menghindari kehilangan pelanggan perusahaan harus melakukan identifikasi terhadap sifat konsumen atau pelanggan, juga menciptakan peluang bagi mendapatkan pelanggan baru. Jadi di sini gagal mendapatkan pelanggan, itulah faktor eksternal. Pada sektor kreditor, di mana kekuatannya terletak pada pemberian pinjaman dan menetapkan jangka waktu pengembalian hutang piutang yang bergantung pada kepercayaan kreditor terhadap kelikuiditan suatu bank. Faktor eksternal yang ketiga adalah sektor pesaing atau bank lain, di mana merupakan yang harus diperhatikan karena menyangkut perbedaan pemberian pelayanan kepada nasabah atau pelanggan. Nah, beberapa istilah kebangkrutan ini ada dan digunakan oleh beberapa peneliti. Contohnya digunakan kata bankruptcy. Itu digunakan oleh Altman, Tamari, dan kawan-kawan dan lainnya. Ada juga menyebutkan dengan kata failure. Ini oleh Beaver, Bloom, dan Libby. Ada juga bank failure. Ini disebutkan oleh Mayer dan Pitfer. Problem bank, Sinke dan Santoso juga. Financial distress, itu oleh Zmijewski, Platt and Platt, Kislin Watson. Ini beberapa dari jurnal mereka yang bisa kita lihat menggunakan kata financial distress untuk menggambarkan bangkrut. Corporate distress digunakan oleh Altman, Marco, Ferrietto pada tahun 94. Solvency pada Beaver tahun 1966. Failing company oleh Bloom. Company failure, Tefler. Financial failure, Deakin dan Booth. Business failure, Wilcock. Corporate failure, Balchin dan Oki. Corporate collapse oleh Argenti pada tahun 1976. Failure legal situation, failure dalam arti legal situasi yang legal, Didrik van dan Van Leckningham. Legal business failure, Balchin dan Ogi. Cash atau insolvency, ketidakmampuan untuk membayar, digunakan oleh Lehtinen dalam Buchanan dan Ogi. Liquidation, digunakan oleh Balchin dan Ogi. Loan default, liquidity at bankruptcy, Lehtinen dan Kanapa. Oke, itulah beberapa pengenalan tentang kebangkrutan dari pengertiannya dan digunakan oleh beberapa ahli juga. Dan kita akan membahas juga tentang prediksi kebangkrutan, legal, dan serta jurnalnya. Untuk prediksi kebangkrutan, di sini ada terbagi tiga. Saya bagi tiga, coba. Ada model statistik, metode kecerdasan buatan, dan neural network. Nah, untuk metode statistik, saya akan coba untuk menjelaskan tentang Altman, tentang penggunaan Z-score. Nah, pada metode statistik ada financial ratios, diskriminan analisis, mode stochastic logit, model probit. Nah, kita bahas financial ratios. Itu digunakan pertama kali oleh Beaver WH dalam jurnalnya Financial Ratios and Prediction of Failure, Journal of Accounting Research. Beaver berpendapat bahwa kebangkrutan dalam arti kegagalan adalah ketidakmampuan perusahaannya membayar kewajiban keuangannya saat jatuh tempo. Nah, untuk diskriminan analisis ada Altman, Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance. Nah, ini saya akan jelaskan nanti salah satu tentang ini, akan lebih dalam. Dan kita coba langsung ke model statistik logit. Model statistik stokastik adalah model matematika di mana gejala-gejala dapat diukur dengan derajat kepastian yang tidak stabil, di mana model stokastik tersebut disebut juga model probabilistik, peluang dari masing-masing kejadian yang benar-benar dihitung.
Stokastik dicirikan oleh ketidakpastian nilai, parameternya, dan time varian. Ini digunakan oleh Olson, itu adalah O-score. Ini ada di jurnalnya Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, diterbitkan di Journal of Accounting Research. Dan model Probit. Model Probit merupakan salah satu alternatif analisis regresi yang menggunakan distribusi probabilitas normal kumulatif. Peluang adanya harapan terjadinya suatu kejadian yang dikuantitatifkan. Nah, peluang berhubungan dengan gagasan atau konsep kesempatan atau kemungkinan. Kita katakan peluangnya besar artinya kesempatan atau kemungkinan terjadinya besar. Sebaliknya peluang kecil artinya kesempatan terjadinya kecil. Ini digunakan oleh Jim Gillespie tahun 84 dalam jurnalnya Methodological Issues Related to Estimation of Financial Distress Prediction Models, diterbitkan di Journal of Accounting Research pada tahun 1984. Nah, metode kecerdasan buatan, banyak penelitian telah dikembangkan untuk prediksi kebangkrutan menggunakan pendekatan pembelajaran mesin yang berbeda pada berbagai dataset di seluruh dunia. Karena masalah ketidakseimbangan kelas yang terjadi dalam dataset kebangkrutan, beberapa teknik khusus akan digunakan untuk meningkatkan kinerja prediksi. Di sini ada beberapa metode kecerdasan buatan, ada decision tree, Fuji set theory, case-based reasoning, genetic algorithm, support vector machine, data envelopment analysis, rogue set theory. Nah, untuk decision theory itu adalah Friedman Altman Cow pada tahun 1985. Ini jurnalnya Introducing Recursive Partitioning for Financial Classification, The Case of Financial Distress, diterbitkan di Journal of Finance pada tahun 1985. Fuji set theory digunakan oleh Zimmerman tahun 96 dengan judulnya adalah Fuji set theory and its applications, diterbitkan di London Weller Academic Publishers. Case-based reasoning ini digunakan oleh Shin dan Lee pada itu tahun 98 pada jurnal yang berjudul A Genetic Algorithm Application in Bankruptcy Prediction Modeling, diterbitkan di Expert System with Application. Dan support vector machine itu digunakan oleh Min Lee pada tahun 2005 dalam jurnalnya Bankruptcy Prediction Using Support Vector Machine with Optimal Choice of Kernel Function Parameters, diterbitkan di Expert Systems with Applications pada tahun 2005. Dan Data Development Analysis itu digunakan oleh Shailen A.P. Van Roof pada tahun 2004. Jurnalnya yang berjudul Bankruptcy Prediction Using Data Envelopment Analysis, diterbitkan di European Journal of Operation Research. Rogue set theory digunakan oleh Dimitras Swolowski, Susmaga, dan Jopounidis tahun 99 dengan jurnalnya yang berjudul Business Failure Prediction Using Rogue Sets, diterbitkan pada jurnal European Journal of Operational Research. Nah, untuk neural network, di sini banyak penelitian telah dikembangkan untuk prediksi kebangkrutan menggunakan pendekatan pembelajaran mesin yang berbeda pada berbagai dataset. Karena masalah ketidakseimbangan, nah ini makanya digunakan oleh neural network. Ada beberapa yaitu BPNN, yaitu Back Propagation Trained Neural Network, PNN, Probabilistic Neural Networks, SOM, Self-Organizing Map, Cascade, Correlation Neural Network. BPNN sendiri, nah, digunakan oleh beberapa peneliti seperti Atiyah, Bell, Lam, Lesno and Spector, Schallenberger, Mind and Les, Schweisgood dan Clark. Nah, kalau misalnya oleh Atiyah itu digunakan pada jurnal yang berjudul Bankruptcy Prediction for Credit Risk Using Neural Networks, a Survey and a Result.
IEEE Transactions on Neural Networks. Nah, begitu juga dengan PNN, bisa kita lihat di sini Young and Platt. Probability Neural Networks in Bankruptcy Prediction, diterbitkan di Journal Business of Research pada tahun 99. Nah, sedangkan untuk SOM itu digunakan oleh Kasky dan Skonan G itu di jurnalnya yang berjudul Bankruptcy Analysis with Self-Organizing Map in Learning Metrics, sama juga dengan yang ZR tadi di IEEE Transaction of Neural Networks pada tahun 2001. Nah, Cascore itu Cascade Correlation Neural Network, itu pada jurnalnya A Neural Network for Classifying the Financial Health of a Firm, diterbitkan di jurnal European Journal of Operational Research oleh Lacher, Coates, Sharma, dan Pnetic pada tahun 1995. Nah, kita kembali lagi tadi ngebahas tentang ini Altman. Altman ini mempunyai 5 variabel, bukan 5 variabel, ya, yaitu variabel A, B, C, dan D, dan E. Yaitu untuk A-nya itu working capital dibagi total aset, return earning dibagi total aset, EBIT dibagi total aset, market value equity dibagi book value of debt, E itu sales dibagi total aset. MVE ini adalah MVE yang di bagian D, itu market value equity, yaitu nilai saham pada harga pasar dibagi nilai buku hutang. Nilai di buku hutang. Ini adalah penjualan dibagi total aset. Kalau misalnya C-nya adalah laba sebelum pajak dan bunga itu dibagi total aset. Nah, untuk rumusnya itu adalah Z sama dengan 1,2A ditambah 1,4B ditambah 3,3C ditambah 0,6D tambah 1,1 kali E. Nah, hasilnya itu kalau misalnya Z itu, ini dulu. Z itu lebih kecil daripada 1,8. Artinya itu perusahaan itu berada di bankrupt zone, yaitu zona bangkrut di bawah 1,8. Kalau misalnya di atas 1,8 dan di bawah 2,6, itu dia ada di gray zone, ada kemungkinan bangkrut dan ada kemungkinan untuk bertahan. Nah, kalau misalnya Z-nya lebih besar daripada 2,6, itu artinya dia di zona aman. Jadi masih jauh dari bangkrut. Itulah menurut Altman tentang Z-score pada jurnalnya Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Bagaimana dengan Indonesia? Itu adalah tadi prediksi yang ada di luar negeri semua. Dan kalau misalnya di Indonesia, didefinisikan di Indonesia mengacu pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98 tentang perubahan kepailitan yang menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur yang tidak membayar. Wah, ini kayaknya sepertinya pada di Indonesia ada saya yang bahas 3, yaitu pihak yang dapat mengajukan pailit, syarat yuridis pengajuan pailit, langkah-langkah dalam proses kepailitan. Nah, kalau misalnya pihak yang dapat mengajukan pailit adalah atas permintaan seorang atau lebih kreditur, kejaksaan atau kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal ini debitur merupakan lembaga bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek, syarat yuridis pengajuan pailit, adanya hutang. Jadi kalau misalnya nggak ada hutangnya ya belum juga. Minimal 1 hutang sudah jatuh tempo
dan dapat ditagih. Jadi ketidakmampuan untuk tidak membayar hutang, ketidakmampuan membayar hutang itu menjadi salah satu faktor yang krusial dalam penentuan suatu perusahaan itu atau perorangan itu dikatakan bangkrut. Nah, terus debitur inilah orang yang meminjamkan atau perusahaan yang meminjamkan uang. Adanya kreditur, lebih dari satu kreditur, permohonan adanya pilot, pernyataan pilot oleh pengadilan niaga. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam proses kepailitan. Yang pertama, permohonan pilot, syarat permohonan pilot telah diatur. Permohonan pilot, syarat permohonan pilot telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, seperti apa yang tertulis di atas. Keputusan pilot berkekuatan tetap. Jangka waktu permohonan pilot sampai keputusan pilot berkekuatan tetap adalah 90 hari. Rapat verifikasi adalah rapat pendaftaran utang, piutang. Pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditur. Yang keempat adalah perdamaian. Nah, ini akan mencoba damai antara kreditur dan debitor. Jika perdamaian diterima, maka proses kepailitan berakhir. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan. Homologasi. Akur yaitu permintaan pengesahan pengadilan niaga jika proses perdamaian diterima. Insolvensi, yaitu suatu keadaan di mana debitur dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar atau dengan kata lain, harta debitur lebih sedikit dari jumlah hutangnya. Pemberesan atau likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitur pilot yang dibagikan kepada kreditur kongruen setelah hasilnya dikurangi biaya-biaya. Yang kedelapan, rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur. Akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima. Karena jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi tidak ada. Yang kesembilan, kepailitan berakhir. Oke, itu adalah legal untuk di Indonesia dan kita akan membahas tentang jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya judulnya adalah Machine Learning Models and Bankruptcy Prediction. Machine Learning Models and Bankruptcy Prediction. Nah, ini adalah jurnalnya. Diambil dari Elsevier. Jurnal ini tahun 2017. Penulisnya adalah Flavio Barboza, Herbert Kimura, Edward Altman. Abstrak. Jadi di sini membahas tentang machine learning, mesin vektor, bagging, boosting, dan random forest. Telah ada penelitian intensif dari akademisi dan praktisi mengenai model yang tepat untuk memprediksi kebangkrutan dari peristiwa yang sering terjadi pada manajemen risiko kredit. Penelitian akademis seminal telah mengevaluasi kebangkrutan menggunakan teknik statistik tradisional, misalnya analisis diskriminan dan regresi logistik, dan model AI, kecerdasan buatan, misalnya jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan itu adalah neural network. Dalam studi ini, peneliti menguji model pembelajaran mesin, mendukung mesin vektor, bagging, boosting, dan random forest untuk memprediksi kebangkrutan satu tahun sebelum kebangkrutan terjadi dan membandingkan kinerjanya dengan hasil dan analisis diskriminan regresi, logistik, dan neural network. Peneliti menggunakan data dari tahun 1985 sehingga 2013 tentang perusahaan di Amerika Utara dan mengintegrasikan informasi dari database Solomon Center dan Compustat, menganalisis lebih dari 10.000 pengamatan pada perusahaan selama setahun. Wawasan utama dari penelitian ini adalah meningkatkan secara substansial untuk
keakurasian prediksi menggunakan teknik pembelajaran mesin atau machine learning. Selain variabel G-score Altman, peneliti menyertakan 6 indikator keuangan yang saling melengkapi. Nah, datanya ada metodenya di sini. Model pembelajaran machine learning menunjukkan rata-rata sekitar 10% lebih akurat kaitannya dengan model tradisional. Membandingkan model terbaik dengan dengan semua variabel prediktif, teknik pembelajaran mesin atau machine learning yang terkait dengan random forest menghasilkan akurasi 87%, sedangkan regresi logistik dan analisis diskriminan linier masing-masing menghasilkan akurasi 69% dan 50% dalam sampel pengujian. Peneliti menemukan bahwa Bayesian boosting dan random forest mengungguli teknik lainnya, dan bahwa semua keakurasian prediksi dalam sampel pengujian ini meningkat ketika variabel tambahan dimasukkan. Peneliti ini menambahkan diskusi tentang perdebatan berkelanjutan tentang keunggulan metode komputasi dibandingkan teknik statistik. Hasil ini bertentangan dengan hasil dari Dasenas dan Garsva yang mengatakan bahwa yang penghitungan secara tradisional lebih akurat daripada penghitungan machine learning. Studi ini mendukung penerapan sistem PACAR oleh para praktisi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sekarang dan tetap stay tune. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you.